kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Terima kasih atas kehadirannya di acara seminar budaya positif di sekolah dan di kelas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Pandeglang, Bapak Ahmad Zainuddin Anwar MPD, kepada narasumber Ibu Nurhayati Hasanah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pandeglang, dan Bapak Ibu guru peserta seminar. Sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu untuk acara pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Pandeglang. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati narasumber calon guru penggerak, Guru Hayati, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan seminar budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Pandeglang. Di situ mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita masih bisa berkumpul ini di ruangan aula SMK Negeri 5 Pandeglang. Salawat serta salam marilah kita ucapkan dukungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, berkah tabi'in yang juga kita nabi dan manfaatnya di kemudian. Satu tindak lanjut dari kegiatan CGP atau calon guru penggerak. Alhamdulillah di SMK Negeri 5 ini ada satu orang yang mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat Bapak Ibu untuk kedepannya untuk bisa mengikuti calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya dan 9 karena manfaatnya sangat besar sekali di guru penggerak ini. Ya, salah satunya pasti bisa meningkatkan keilmuan kita ya. Karena di sini guru penggerak banyak sekali perubahan-perubahan dalam pembelajaran itu yang dikembangkan di guru penggerak. Selain mendapatkan ilmu dalam pembelajaran, guru penggerak ini juga nanti akan dibekali dengan manajerial atau kepemimpinan. Mungkin nanti akan membahas di periode berikutnya banyak tentang kepemimpinannya. Karena nanti di guru penggerak ini ya, menurut Mas Menteri itu kan, guru penggerak ini nanti dicalonkan untuk generasi penerus pemimpin yang akan datang, terutama untuk pengisian jabatan kepala sekolah, sekolah. Nantinya tidak ada pendaftaran lagi, tapi akan di-ranking dari guru penggerak yang sudah ada. Jadi nanti manfaatkan ini nanti untuk pendidikan karir Bapak Ibu, salah satunya ada di guru penggerak ini. Karena salah satu syaratnya harus menjadi guru penggerak nanti untuk menjadi kepala sekolah. Nanti kalau sekarang Bu Nur ini sebagai calon guru penggerak juga menjadi calon juga sebagai salah satu kepala sekolah. Nah, ini kita harapkan nanti kedepannya tidak seperti pengganti generasi penerusnya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga menjadi satu semangat untuk mengikuti CGP yang akan berikutnya. Nah, budaya positif ini yang dilakukan nanti di dalam guru penggerak ini yang akan dilakukan di dalam kelas pembelajaran di atas abad 21 ya. Nanti perkembangannya sangat pesat ya. Apalagi kita
2 tahun belakang karena COVID, pembelajaran anak pun semakin kesini semakin berubah yang kita rasakan. Ya, karena mungkin belajar di kelas kalau lama dan benarnya memang juga ada satu kelemahannya mungkin ya, di situ pasti kalau tidak tatap muka mungkin dari segi karakter atau apa itu akan menurun di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan seminar budaya positif sekolah dan di kelas ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan cermat ya, dengan narasumber ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, seminar positif di sekolah dan di kelas secara resmi kami nyatakan dibuka. Dan kita menyadari dengan sesama. Pak akhiri tidak berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Terima kasih pada rekan-rekan lain, Bapak Ibu hebat atas kehadirannya. Di sini saya sebagai narasumber dari CGB, calon guru penggerak angkatan 6, dan saya mewakili SMK Negeri 5 Pandeglang. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Sebetulnya budaya positif di sekolah kita sudah sering gitu, tapi ada beberapa hal yang perlu dititik beratkan ketika kita membuat budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu perlu ketahui di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu simak dari ke-6 tema ini adalah aspek yang sebetulnya sudah pernah kita lakukan di sekolah. Biasanya adalah di awal ketika pembelajaran. Apa saja Pak? Di sini ada beberapa bahan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, sebenarnya saya ingin tahu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Dapat. Sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat. Bisa. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya itu menurut kita ya. Ya, kita lihat ya. Ini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini nggak usah. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang belum dititik beratkan ini ada bahasa ilusi Bapak Ibu. Kalau ilusi itu berarti tidak nyata. Artinya adalah hayalan kita. Kan di sini ada ilusi guru sebagai pengontrol murid. Kita coba di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya di teori kontrol saja, tapi kalau teori kontrol itu secara globalnya. Jadi kalau kita berubah itu bisa merubah dunia, itu mungkin. betul,
stimulus saja, memberikan pemantik kepada orang lain untuk mengubah, hanya mengubah. Belum tentu dia bisa mengubah dirinya sendiri dalam insting. Tetapi kalau teori kontrol, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita sudah tahu karakter seseorang itu bagaimana. Itu. Yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian bagaimana dengan teori kontrol? Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya kalau anak-anak yang terlambat datang, itu bisa yang kita lihat gitu. Sampai saat ini itu adalah merupakan kesalahan tanpa kita melihat sebabnya dulu. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kadang ada anak yang begini, ibu, maaf saya terlambat karena saya bangun kesiangan. Gitu. Banyak ya kasusnya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apapun yang saya lakukan di kelas, apapun yang saya lakukan di sekolah, selalu dikontrol oleh guru. Ternyata, menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut teori kontrol ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seharusnya. Tapi ada rasa kecemasan di siswa. Kemudian kita lihat lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Ada entah itu siswa, entah itu kita sendiri yang selalu mengontrol orang lain. Ada bapak ini yang merasa disegani kan sih, atau teman-temannya merasa takut sama seseorang. Itu stimulus respon. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena rasa kecemasan dan ketakutan hanya ada di diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini ada pemaksaan. Nah, di pengambil stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Artinya ketika kita membujuk siswa, sering kita mempisik, kenapa kamu tidak ingin sekolah lagi? Kenapa kamu sudah lama tidak masuk? Ini adalah rujukan yang gagal. Budaya positif ada 3 aspek yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah menunggu 15 menit itu bisa. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber. Gimana Bapak Ibu, sudah paham? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau ikut bertanya sebentar dulu ya. Dari pemaparan tadi, saya masih berpikiran untuk hukuman itu di kurikulum yang sekarang itu lebih kepada jangan diberikan hukuman fisik seperti ini ya. Gitu. Itu menurut teori-teori itu gimana itu hubungannya? Ya, terima kasih Bu. Baik, pertanyaan dari peserta, dari Pak Bangkit. Apakah akan dijawab langsung sama narasumber? Silakan. Terima kasih Pak Bangkit. Tadi bagaimana dengan konteks di kurikulum merdeka gitu ya, untuk jenis hukuman. Hukuman di konteks guru merdeka di kurikulum merdeka sebetulnya tidak boleh, karena anak itu tidak merdeka belajar. Yang namanya merdeka belajar menurut tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah siswa yang merdeka atau yang kita berpihak kepada siswa. Artinya siswa harus merasa aman dan nyaman ketika dia belajar. Jadi bentuk hukuman itu, ya kalau kita dulu ya, hukuman itu harus ada saat 5 menit tidak masuk ke kelas dan hukumannya atau apa. Itu adalah bentuk hukuman. Tetapi untuk saat ini kita tidak boleh ada yang
itu kabarnya. Ya. Iya baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber bahwa di dalam kurikulum merdeka itu tidak ada istilah hukuman, adanya keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan dulu seperti apa hukumannya, nanti ke depan itu harus dikasih kesepakatan antar siswa dengan guru. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, pemaparan dari narasumber tentang seminar budaya positif kita akhiri. Baik, kita akhiri dengan sama-sama dengan membaca hamdan. Alhamdulillah. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi